dekat daripada Tuhan Allah kita, sebab Dia adalah pengharapan kita. Besar harapan kita kepada Tuhan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Natal yang segera akan kita kerjakan, yang segera kita akan di dalamnya bersukacita. Penuh harapan kita Dia, Allah kita, yang hadir senantiasa dalam hidup kita. Dan firman Tuhan hari ini, pengharapan orang percaya. Kita mau dengarkan firman Tuhan dari Ratapan pasal 3, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 26, demikian bunyinya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita boleh menghitung-hitung dari akhir tahun 2021 sampai dengan penghujung tahun 2022 ini, seberapa besar pengharapan kita yang telah terrealisasi dalam hidup kita. Seberapa besar pengharapan kita yang telah terjadi sepanjang hari-hari dalam 1 tahun penuh. Ini Bapak Ibu adalah menghitung hari-hari. Maka dalam firman Tuhan dikatakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bahwasanya dalam keseharian kita itu ada waktu yang berjalan dan tidak pernah akan kembali besok berikutnya. Selesai perjalanan waktu itu selesai, maka berpulanglah waktu yang akan kita nikmati ke depan. Seiring perjalanan waktu, tentu saja Bapak Ibu Saudara, banyak di situ yang kita hadapi. Ada persoalan hidup, ada pergumulan hidup, ada kesulitan, ada kemudahan, ada sukacita, bahkan banyak hal yang boleh kita lihat dalam waktu yang berjalan. Karena itulah pada hari ini ada firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwasanya tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bolehkah firman ini kita amalkan dalam kehidupan kita? Tentu saja iya. Adakah kasih setia Tuhan itu berhenti dan berhenti? Tidak. Tergantung bagaimana kita menikapi kasih setia itu untuk bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Adakah dalam menyikapi kasih setia Tuhan ini berjalan mulus? Tidak. Tapi bagaimana kita mengelola keadaan itu dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan beragam kesulitan, dengan beragam hal-hal yang harus ditempuh di sana. Karena itu kita harus memikirkan
kebaikan Tuhan yang besar itu? Adakah kita boleh menilai, memikirkan kebaikan Tuhan ini? Kalaukah kita teringat dengan segala kesulitan, dengan segala hal yang bisa membuat kita atau merintangi langkah kita, adakah kita selalu teringat dengan kebaikan Tuhan? Ataukah kita akan menjadi lemah? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini adalah bagaikan pertanyaan dan menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Kalau tidak berkesudahan kasih setia Tuhan itu, kenapa waktu ini tidak kita pakai maksimal dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang menyaksikan dengan bangganya, saya diberkati oleh Tuhan, dengan segala kehidupan saya ditolong oleh Tuhan. Walaupun saya tidak bergereja dalam 1 tahun penuh. Kata-kata itu adalah kata-kata rangkaian kalimat yang tidak baik atau pilihan kata yang tidak tepat. Tahu dia pernyataan Tuhan selama 1 tahun penuh, tapi tega-teganya dia tidak menggunakan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Hanya mengatakan menikmati kebaikan Tuhan itu tanpa bersyukur. Apakah disebut namanya ini? Menikmati tanpa bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai Kristen yang sudah dewasa, hendaknya kita mengimbangi umur kekristenan dewasa itu dengan kedewasaan iman. Apa ciri-ciri kedewasaan iman? Adalah kuat. Kuat di dalam menanggung beban. Kuat di dalam menanggung tantangan. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah lemah. Tidak mudah surut. Tetapi dia melangkah maju. Pesawat saja, kalau sudah take off atau terbang, kalaupun ada kerusakan dalam mesin oleh pilot yang mengendalikan, dia berpantang pulang ke bandara awal. Dia akan belok kepada bandara yang lain yang bisa diarahkan lebih dekat dan lain sebagainya. Maju. Itu pesawat yang dikendalikan oleh pilot. Apalagi kita orang percaya, kalaupun ada tantangan dalam hidup kita, paling tidak kita harus seperti jalannya pesawat tadi, tidak akan kembali kepada kehidupan yang lama. Dangolo mula-mula tuburi, tapi bagaimana? Maju. Karena di hadapan kita ada berkah. Karena di hadapan kita ada kemenangan. Setiap orang yang mundur, dia adalah kalah. Karena itu kita harus pikirkan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan itu. Kebaikan Tuhan yang telah sampai kepada kita. Seberapa besar pun itu, seberapa banyak pun itu. Saya percaya kepada kita semua yang sudah dibekali oleh Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, terus maju. Indikasi kemajuan itu
Bukan hanya di kemajuan fisik, tapi di kemajuan rohania yang semakin tangguh, kuat. Belum sampai kita kepada berbuah atau menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya setiap orang percaya itu bukan hanya berbuah, tapi harus menjaga buah itu sendiri tetap baik. Buah yang dimaksud adalah menghasilkan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang menerjemahkan buah ini adalah bagian daripada material, saya tidak. Tapi buah yang bagus itu adalah buah orang percaya, yang menghasilkan orang percaya, yang menghasilkan orang selamat, yang menghasilkan penghuni surga. Karena itu kita pikirkan kebaikan Tuhan, dan kita harus maju di dalam perbaikan diri kita menjadi anak-anak Allah yang dipercaya. Tuhan percaya kepada kita bahwa kita mampu menjaga diri kita sebagai keluarga Allah, mampu mengarahkan diri orang lain menjadi keluarga Allah. Karena itu Bapak Ibu, di sepanjang aktivitas kita itu hendaknya kita gunakan menghasilkan. Satu saat pekerjaan yang sederhana, saya mengambil pasir Karatapu. Rupanya yang menggali pasir di situ adalah orang kita Nias. Oh, ini orang Nias? Iya. Beruang? Oh, iya. Sudah berapa lama di sini? Sekian lama. Iya ya. Jadi ibu sebagai apa dengan keluarga? Sebagai orang kerja. Berapa anak ibu? 2. Di mana? Sedang berkuliah di Jakarta. Dua-duanya, ya. Doakanlah Pak, biar mereka cepat selesai kuliah. Orang yang mengambil pasir, Bapak itu mengambil dari sungainya, diantarkan ke pengumpulan. Ibu itu menaikkan ke mobil. Sepanjang dia menaikkan itu, saya ngomong, ibu gak capek? Udah biasa Pak. Sampai selesai penuh dengan mobil pickup L300 itu. Lalu saya bayar. Ibu gak haus, gak capek? Haus Pak. Beli tambah sedikit lagi, biar ditambah untuk beli dari minum. Iya Pak, biar disuruh anak-anak untuk beli. Bapak Ibu Saudara, kasih nama Tuhan, kemana ibu bergereja? Jauh pakai kasih. Oh iya. Semakin jauh perjalananku, semakin banyak resiko. Jadi usahakan yang dekat. Gereja kita ada dekat di sini. Oh iya Pak? Iya. Masuk jam 2. Berarti sempat belanja ke pasar, masak, makan. Tapi jangan terus boleh. Habis makan itu atau sebelum makan itu, mandi, langsung berkemas, datang ke gereja. Jadi sudah sempat belanja, baru di gereja. Ya Pak, habis. Itu yang satu. Yang kedua, tukang ngambil pasir juga. Mereka berjanji akan masuk hari ini. Belum saya telepon. Adalah
Roh Kudus mengingatkan apa yang dibicara. Bapak Ibu, dengan sederhana saja menghasilkan buah itu. Mari kita benar. Di sela-sela perjalanan kita itu ada kesempatan Tuhan berikan. Mulut subuh itu surga. Ya. Di mana saja sekalian mengingatkan dia untuk tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan jangan hanya terlelap dengan kesibukan. Itu sangat besar manfaatnya, itu sangat besar fungsinya bagi yang disama oleh anak-anak Tuhan itu. Rasanya mereka diberkati ngomong yang sama. Bapak Ibu Saudara, di setiap aktivitas kita ini kita gunakan. Lalu yang keduanya, kita harus menjaga perasaan yang satu dengan yang lain. Supaya bagaimana? Supaya yang satu dengan yang lain saling menghargai di antara keterbatasan masing-masing. Sebab tidak ada di antara kita yang sudah mama dalam beriman itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita jaga perasaan orang, hati orang, supaya apa? Senang hatinya dalam persekutuan. Kalau masing-masing sudah menjaga dirinya dalam kawanan pelayanan Tuhan ini, sorga itu terbuka. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, jangan hanya namanya kita tahu, tapi wujudnya tidak pernah terjadi. Supaya terjadi rasa sorga itu, maka pemahaman kita harus menjadi pemahaman sorga yang menyejukkan, bicara kita yang menyejukkan, sikap kita yang menyejukkan, bahasa kita yang menyejukkan. Itulah perjuangan kita. Makanya kita sampai dengan akhir zaman tidak ada yang tamat sama sekali. Berkeluarga saja tidak tamat, apalagi di dalam beriman. Tingkatannya itu tinggi. Tidak ada selesainya untuk belajar di dalam beriman ini. Selalu ada pelajaran demi pelajaran untuk membenahi kerohanian. Berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, berhubungan dengan firman Tuhan yang kita dengarkan ini, marilah kita hidup mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana kita mengutamakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sering mungkin kita memberi sejumlah uang kepada anak-anak yang sudah bersekolah. Apa bahasanya di sana? Gunakanlah uang ini kepada yang terutama. Atau gunakanlah uang ini dengan sebaik-baik. Lalu dalam mengutamakan Tuhan ini adalah bagian daripada sikap. Ada orang yang istirahat pada hari Minggu ini, tetapi tidak beribadah. Dia sanggup tidur, dia sanggup di tempat yang lain tanpa beribadah. KTP-nya Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, urusan mereka dan urusan masing-masing. Tapi bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan yang sangat besar bagi kita? Kapan lagi kita akan menghormati hadirat Allah kalau bukan sekarang?
Maka dikatakan jangan tunggu sampai esok apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Jangan tunggu kaya dulu baru menyumbang. Tapi sekaranglah waktunya untuk menyumbang. Menyumbangkan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kepada Sang Pemberi waktu itu kepada kita. Mengembalikan tanda penghormatan kita kepada Dia yang menguasai waktu, yang menguasai berkat, yang menguasai seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah harta yang terpenting di dalam hidup. Jadi di mana ada harta kita, di situ ada hati kita. Maka hati kita ada pada Tuhan, supaya kita diperhatikan. Supaya kita diperhatikan apa yang harus kita lakukan, yang bisa menarik perhatian Tuhan. Menarik perhatian Tuhan kan dengan berusaha kita beribadah demikian. Menarik perhatian Tuhan kan kalau kita mengutamakan Tuhan di samping yang lain itu. Iya, kerjakan, kita lakukan. Terakhir Bapak Ibu Saudaraku, milikilah keteguhan iman di dalam Tuhan. Jangan mudah-mudah putus asa. Jangan mudah-mudah tersinggung. Jangan mudah-mudah lemah. Tapi keteguhan iman itu harus kita miliki. Persoalan tidak henti-henti sampai akhir zaman. Dan kedatangan Tuhan itu persoalan yang berat. Makanya kalau ada kedamaian sekarang, raih kedamaian itu dengan sebaik-baiknya. Kedatangan Tuhan jangan pernah harapkan itu ada kedamaian. Keributan di situ. Kita harus tahan di situ. Kita harus kuat di situ. Dikala ada kedamaian ini sekarang, dikala ada kasih yang sempurna ini sekarang, kita hiduplah ini sebanyak-banyak. Bapak Ibu Saudara, maka kalau ada masalah, jangan pernah dibesar-besarkan. Redam, selesaikan. Itu yang diinginkan Tuhan. Karena itu keteguhan iman harus kita jaga. Khususnya dalam menyelesaikan tahun 2022 ini. Inilah Natal yang agak meriah, walaupun dalam situasi ekonomi yang kurang kondusif. Tapi jangan kita besarkan kurang kondusif itu. Syukuri saja apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tahun 2023 pengamat ekonomi mengatakan ekonomi yang akan menurun, nggak usah dengarkan menurunnya. Yang kita percayai, Tuhan ada memeliharakan kita, Tuhan ada menjaga kita, Tuhan ada melipat gandakan hidup kita lebih baik, karena Dia adalah harapan kita. Karena itu, mari kita dengan sungguh-sungguh, kalau BBM naik, jangan sampai turun kolektif. Ada pernah satu percakapan, kenapa turun kolektifnya? Rupanya diteliti oleh orang tuanya. Begini Mak, kenapa? BBM naik, jadi uang yang Mama kasih 20.000 itu biasanya kan 10.000 1 liter, sekarang 12.000. Otomatis turunlah kolektif. Itu pas itu yang dibilang oleh remaja. Iya kalau yang sedemikian. Tapi yang sebaliknya, alasan itu diperkatakan untuk dihabiskan. Jadi kalau naik BBM, lipat duakan kolektif. Sebab harus ada satu sikap kita.
Saya tetap punya sikap dalam pengumuman. Kalau dulu saya 2000, artinya begini, jangan pernah kita bohongi Tuhan yang Maha melihat. Kalau dulu 2000, standarnya pada saat itu 2000. Standar ekonomi kita, wajarkah 5000? Oke. Standar ekonomi kita, wajarkah di atas 5000? Tergantung kita kepada Tuhan yang Maha melihat. Tuhan tahu siapa yang sudah diberkati. Dan Tuhan tahu berapa yang kita beri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seperti itu. Kenapa harus tidak nampak kolekte itu kau bikin? Katanya, apa yang diberikan tangan kanan tidak diketahui tangan kiri, kata sekolah minggu ini. Rupanya dia sudah mengkorting kolekte yang diberikan oleh orang tua dari rumah. Kenapa? Ya, terpaksa lah Pak, harus capek menukarkan uang 1000. Rupanya lebih susah mencari uang 1000 daripada uang 2000. Artinya Tuhan memberikan yang besar, berikan besar, supaya Tuhan lipat gandakan yang besar. Karena itu adalah bagian daripada iman. Apa yang kita berikan itu Tuhan lipat gandakan. Percayai. Gak usah melihat orang, tapi percaya kepada apa yang kita iman. Dipeliharakan Tuhan kan? Dipeliharakan. Diberkati Tuhan kan? Diberkati. Kita yang dengan Tuhan yang begitu. Jangan pernah pikirkan apa yang dihitungkan manusia. Tapi ingatlah, yang Tuhan atau dengan Tuhan kita sedang beretok. Sebab Tuhan adalah sumber berkat yang besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat siang hari ini kita ingatlah Tuhan itu adalah bagian daripada hidup kita yang menjanjikan yang terbaik kepada kita. Harapan kita adalah Tuhan satu-satunya. Karena itu dalam tahun 2022 ini segera akan berakhir. Tapi kasih setia Tuhan percaya kita tidak akan berakhir bagi kita. Senantiasa menyertai kita dan bahkan memberkati kita. Kita taruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita taruh pengharapan kita yang besar ke tangan Tuhan. Sehingga semakin bertambah berkat yang ada itu dalam hidup kita. Diberkati Tuhanlah kita pribadi lepas pribadi. Diberkati Tuhanlah keluarga lepas keluarga. Diberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan. Dan diberkati Tuhanlah gereja kita ini. Bertambah-tambah jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh setiap kita yang dipercayakan Tuhan untuk memenangkan ini. Menghasilkan buah dengan penuh harapan yang besar. Tuhan yang hadir dan memberkati kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.